Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan mempelajari tentang penanganan bahan hasil pertanian. Nah, ada beberapa istilah dalam penanganan bahan hasil pertanian. Yang pertama, panen. Nah, panen itu pekerjaan akhir dari budidaya tanaman dan awal dari pasca panen, yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan dan pemasaran, handling sedemikian rupa sehingga komoditas pasca panen itu mempertahankan kesegarannya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian menurut undang-undang, pasca panen itu meliputi pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, kemudian transportasi hasil budidaya pertanian. Jadi belum masuk pada tahap pengolahan hasil pertanian. Kerusakan bahan hasil pertanian itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama, akibat kerusakan fisik, yang kedua kimiawi, yang ketiga mikrobiologis. Nah, keamanan pangan sendiri itu bertujuan untuk mencegah cemaran fisik, cemaran kimiawi yang menyebabkan kerusakan kimiawi, cemaran mikrobiologis yang merupakan penyebab kerusakan mikrobiologis. Nah, masing-masing contohnya akan dijelaskan pada slide berikut. Nah, berikut ini bentuk-bentuk kerusakan pada komoditas hasil pertanian. Nah, ada kerusakan fisik. Nah, ciri-cirinya adalah cacat fisik, misalkan tergencet, ya, kemudian tergores akibat penanganan akibat faktor mekanis, ya, penanganan yang kurang hati-hati, dilempar-lempar, terus ditumpuk, yang bawah tergencet, itu sering terjadi menyebabkan kerusakan fisik. Kemudian kimiawi. Kimiawi ini beberapa produk komoditas pertanian itu akan mudah mengalami pencoklatan, ya, akibat reaksi enzimatis. Ya, jadi setelah terkelupas atau setelah terekspos dengan oksigen, ya, komoditas misalkan apel ketika dikupas itu akan mudah sekali berubah menjadi coklat. Nah, itu akibat reaksi kimiawi yang melibatkan enzim. Kemudian mikrobiologi itu karena aktivitas mikroba, bisa jamur, bisa bakteri. Ini yang harus dihindarkan. Bagaimana caranya? Kita harus tahu sifat mikroba itu seperti apa, yaitu disingkat dengan istilah vetom. Nah, vetom ini untuk F adalah food atau sumber makanan atau sumber energi bagi mikroba, karena untuk pertumbuhannya dia perlu makanan. Nah, ini yang ada pada komoditas pertanian, sehingga dia juga akan dapat mencemari komoditas pertanian. Kemudian ada A, ini adalah acidity, ya, keasaman. Jadi ada range pH di mana mikroba itu optimum pertumbuhannya, jadi pertumbuhannya cepat. Sehingga bagaimana dengan mengetahui sifat-sifat mikroba terutama yang merugikan itu dapat kita kendalikan, ya, dengan cara mengatur pH-nya yang dimana tidak memberikan kesempatan bagi mikroba untuk tumbuh berkembang lebih cepat. Nah, T ada dua. T yang pertama ini adalah temperatur, artinya kalau ada temperatur di mana mikroba itu pertumbuhannya cepat, terutama mikroba yang merugikan, pembusuk atau patogen. Nah, kita umumnya akan
menangani komoditas itu dengan cara menyimpan pada suhu dingin untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Kemudian T yang kedua ini adalah time atau waktu. Jadi mikroba dalam berkembang biak memerlukan waktu. Semakin cepat kita menangani komoditas pertanian setelah dipanen, maka akan meminimalkan kesempatan mikroba itu untuk berkembang biak dan makin merusak komoditas. Jadi berkejar-kejaran dengan waktu. Kemudian di sini adalah oksigen. Mikroba memerlukan oksigen juga untuk hidupnya. Nah, ini ada modifikasi pengemasan sedemikian rupa dalam upaya untuk menurunkan kesempatan mikroba berkembang biak. Kemudian M ini adalah moisture, jadi kadar air. Ini juga harus dikurangi ya dari komoditas hasil pertanian sehingga tidak memberikan mikroba itu untuk tumbuh. Nah, ini untuk selanjutnya setelah pasca panen itu pengolahan. Nah, Vetum ini masih akan terus di pedoman yang terus akan dipakai sampai tahap pengolahan. Misalkan untuk mengurangi pertumbuhan mikroba, kadar air suatu komoditas dikurangi dengan cara pengeringan. Misalkan pada komoditas kismis ya, anggur yang dikeringkan itu umur simpannya akan lebih lama. Jadi tidak hanya sebatas pada pasca panen, penanganan setelah panen saja, tapi ciri-ciri mikroba itu tetap harus dipegang sampai pada tahap pengolahan dalam upaya pencegahan yang menghambat, merusak, membunuh mikroba. Nah, di sini pada saat panen apa yang harus dilakukan adalah ketepatan waktu panen. Jadi, ketika tanaman itu sudah mencapai ukuran maksimal, maka dan kita sudah mengetahui apakah dia klimaterik, apa non-klimaterik, kita sudah mengetahui ciri-ciri waktu panen dari masing-masing komoditas karena berbeda-beda, ya, maka saat itu juga harus segera dipanen. Nah, waktu panen yang tepat ini adalah ketika masa fisiologis. Ya. Nah, masa fisiologis ini cirinya ada banyak yang bisa diamati. Nah, mutu sayur dan buah itu bisa dipertahankan. Yang pertama, pemanenan pada tingkat kedewasaan yang cukup. Artinya, dia telah mengalami fase tua atau mature. Ya, artinya pertumbuhannya sudah tidak bisa lebih besar lagi. Ukurannya sudah maksimal, tapi belum matang. Ini contohnya pada buah yang klimaterik ya. Namun untuk non klimaterik juga sama. Ukurannya sudah maksimal. Warnanya sudah menunjukkan ciri-ciri dia siap panen. Terlalu awal mutunya rendah karena bisa jadi buahnya masih kecil ya. Sedangkan seharusnya kita dapat memperoleh rasa yang manis ketika benar-benar buah itu tua ya, benar-benar ukurannya maksimal. Kemudian terlambat itu juga tidak bagus karena daya tahannya jadi rendah. Ya, tanam komoditas yang terlambat dipanen itu akan lebih cepat mudah mengalami pembusukan. Perhitungan jarak distribusi ini juga perlu diperhatikan karena semakin jauh jaraknya, maka tanaman itu akan mengalami paparan sinar matahari ya panas, suhunya jadi meningkat, kemudian
panasnya mesin kendaraan itu akan mempercepat proses respirasi dan metabolismenya, sehingga tanaman itu juga akan mudah mengalami kematangan, bahkan pembusukan. Kemudian pertimbangan perkembangan harga, nah ini beberapa komoditas misalkan cabai, ada kalanya dia murah jatuh harganya, ada kalanya dia naik sampai 100.000 per kilonya. Nah itu biasanya kalau mendekati lebaran atau hari besar itu harganya naik, sehingga beberapa petani akan mempertimbangkan kapan menanam yang tepat sehingga nanti panen pada waktu yang tepat ketika harganya juga tepat, ya, harganya tinggi. Kemudian panen saat telah tua, ini ya tadi contohnya misalkan pisang, nah itu dipanen ketika ukurannya sudah maksimal, sudah tua, jadi tidak bisa lebih besar lagi. Sekalipun warnanya masih hijau, harus tetap dipanen karena memang sudah menunjukkan ciri-ciri dia sudah tua, mature, ya. Jadi sebelum matang jangan sampai menunggu kuning, karena pisang itu harus didistribusikan ke berbagai daerah untuk dipasarkan, sehingga dia tidak boleh ini tadi ya, overripe, itu daya tahannya akan rendah. Nah, ini ada cara penentuan kematangan yang tadi ya, visual itu dilihat dari warna kulitnya, kemudian ukurannya, apakah ada daun yang kering ya, di dekat dengan buah itu ya, artinya dia sudah maksimal. Kemudian fisik, misalkan mudah dipetik ya, jadi buahnya dengan ranting yang menghubungkan dengan pohon itu mudah dipisahkan, maka dia dikatakan sudah tua. Kemudian kimia ini menggunakan alat tertentu untuk mengukur misalkan kadar padatan terlarut, ya, itu ada standarnya. Misalkan untuk buah tomat itu kadar padatan terlarutnya sekian, artinya dia sudah tua, sudah siap panen. Atau dari kadar asamnya, atau dari rasio gula dan asam. Untuk komputasi ya, ini jadi menghitung ya dari mulai tanaman itu berbunga. Jadi H plus berapa dia harus dipanen dari mulai tanaman itu berbunga, jadi menghitung waktu. Kemudian fisiologis, nah ini penentuan respirasi ya, jadi mengetahui dari rasio CO2 dan O2 seperti grafik yang minggu lalu ya, tentang karakteristik hasil pertanian. Nah itu kan ada grafik CO2 yang menunjukkan tingkat respirasi. Nah itu juga bisa digunakan sebagai patokan kapan suatu tanaman itu siap panen.
Nah, ini indikator visual. Nah, kalau indikator visual itu setiap orang akan berbeda-beda karena berdasarkan penglihatan atau indera masing-masing orang, maka ada juga indikator fisik ya. Buah mudah dilepas ya. Kemudian uji ketegaran atau tekstur dari tanaman itu ya. Ini ada alatnya menggunakan penetrometer. Ini lebih terstandar. Jadi setiap orang, siapapun bisa mengetahui melalui indikator fisik ini ya. Atau menggunakan analisa kimia ya. Nah, tentunya ini dilengkapi dengan alat tertentu. Sehingga di sini harganya relatif lebih mahal. Nah, untuk indikator fisiologis, nah ini tadi ya laju respirasi. Nah, ini buah ya, buah klimaterik ya, ini karena dia akan mengalami peningkatan respirasi pada fase antara mature ke ripening. Nah, ini dipanen pada saat ini ya, ketika buah itu sudah tua, belum benar-benar berubah warna menjadi lebih terang, lebih apa ya, misalkan kalau tanaman pepaya itu belum kuning warnanya kulitnya ya, jadi masih semburat, ada kuning sedikit barangkali, tapi hijaunya juga sudah mulai muda ya, itu sudah waktunya untuk dipanen. Nah, ini laju respirasi mencapai klimaterik, artinya siap untuk dipanen ya di sini. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan tadi ya, ketepatan waktu panen. Kemudian cara panen ini juga harus diperhatikan. Nah, misalkan buah apokat ya, itu kalau dia dipotong bagian batangnya sampai mengenai buahnya, jadi batang yang dekat dengan buah ini dipotong, maka dia ketika matang, ketika dia diperam, kemudian teksturnya jadi lunak atau ripening dan siap dikonsumsi, malah lebih busuk bagian ini dulu. Yaitu yang sering terjadi pada apokat. Jadi cara panen yang benar ini sudah tua, tapi cara panennya adalah ini dipotong bagian batangnya dekat dengan buah. Jadi tidak dipotong di sini sehingga akan terpapar ininya ya, buahnya ini terbuka bagian dagingnya ini, akan menyebabkan kematangannya tidak rata. Yang di sini cepat matang, yang di sini belum matang, jadi teksturnya masih keras. Sehingga di sini sudah matang, nah di sini sudah busuk, jadi tidak seragam. Jadi untuk itu harus dilakukan cara panen yang benar sehingga akan menghindari dari kerusakan. Nah, pasca panen itu perlu penanganan yang tepat ya, tadi juga cepat ya. Karena dia akan dikonsumsi segar ya. Sehingga di sini kualitasnya harus dipertahankan. Memang tidak bisa meningkatkan kualitasnya, misalkan kita berharap mangga ketika dipetik ukurannya jadi lebih besar, itu tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah mempertahankan agar tetap segar. Dengan cara bagaimana penanganan itu dilakukan dalam upaya menghambat laju respirasi dan transpirasi. Nah, ini misalkan dengan suhu yang rendah atau memperhatikan vetum tadi yang merupakan faktor pertumbuhan mikroba ya, kita cari waktu yang
sesingkat mungkin, handling yang sesingkat mungkin, suhu yang tidak disukai mikroba pembusuk, ya, kemudian pH yang tidak disukai mikroba pembusuk, menghindarkan kadar air yang berlebihan. Nah, itu upaya-upaya dalam menghambat kebusukan atau mempertahankan kualitasnya. Sekaligus juga akan dapat menghambat laju respirasi dan transpirasi. Kemudian komoditas hasil pertanian itu ya seperti yang sudah diketahui bahwa setelah dipanen komoditas masih hidup, ya, artinya dia masih mengalami respirasi, transpirasi, dan metabolisme. Sehingga kehilangan air itu juga masih terus berlanjut. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap kesegaran. Contohnya misalkan bayam, ya, Anda beli di pasar pagi hari, tidak dimasukkan ke dalam kulkas atau dibungkus dengan cara yang tepat, ya, maka sore hari, ya, dia akan layu, artinya dia mengalami transpirasi atau kehilangan kadar air, ya, sehingga kekerasannya, teksturnya akan berubah menjadi tidak segar. Kemudian respirasi ini juga berkurangnya cadangan makanan, ya, dalam bentuk pati dan gula, sehingga karena respirasi terus berlangsung, maka proses metabolisme dan reaksi-reaksi yang ada di dalam komoditas terus berlangsung menuju ke pembusukan. Artinya pada waktu tertentu rasanya akan manis, tapi lama-lama akan berkurang, hambar menuju pembusukan. Nah, ini ada perubahan pasca panen, ada fisik dan komposisi kimianya. Untuk fisik, ini daunnya mulai layu, buahnya mulai matang dan ranum, ya, lunak, bunganya layu, batangnya mulai mengeras, tidak fresh lagi. Kalau untuk umbi-umbian itu sudah muncul tunas, ya. Kemudian untuk komposisinya, untuk kadar air mulai berkurang karena ada proses transpirasi tadi. Nah, untuk karbohidrat, ya, yang awalnya ada pati sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan, itu berubah menjadi gula untuk energi bagi tanaman itu. Jadi makin dia matang, makin gula, makin manis, ya. Tapi lama-lama juga akan terurai. Nah, protein ini juga akan terurai, lemak ini menjadi tengik, sehingga buah-buahan yang mengalami pembusukan itu disebabkan juga akibat ketengikan lemak yang terkandung dalam komoditas tersebut. Vitamin dan mineral juga mulai berkurang, ya, seiring komoditas itu makin tua dan menuju pembusukan. Kerusakan fisik fisiologis. Nah, ini tadi perubahan warna, ukuran, ya, mulai lunak, aromanya khas dari buah-buahan, ya, khas tertentu. Kemudian kerusakan mekanis, ini karena benturan, gesekan. Nah, ini juga akan meningkatkan kerusakan, ya, biologis karena jaringannya terbuka, terpapar oksigen, sehingga akan mempercepat proses pembusukan. Ya, karena jaringan terbuka itu mikroba juga dapat mudah masuk dan mencemari komoditas tersebut untuk mempercepat proses pembusukan. Kemudian kerusakan biologis. Nah, ini ada dari faktor dalam dan luar. Faktor dalam ini pengaruh etilen, memang alami yang dihasilkan oleh komoditas pertanian. Kemudian dari luar ini bisa disebabkan karena hama dan penyakit. Nah, untuk faktor biologis, nah ini masih
faktor yang mempengaruhi kerusakan, ini ada respirasi transpirasi yang tidak bisa dihindarkan, namun bisa kita hambat lajunya sehingga tidak terlalu cepat proses respirasi dan transpirasinya. Contohnya dengan cara menurunkan suhu penyimpanan, sehingga reaksi kimia yang ada di dalam komoditas itu juga akan lambat. Kemudian faktor lingkungan ini kalau tidak dikondisikan temperaturnya akan dapat mempercepat proses pembusukan, misalkan transportasi ya, adanya paparan mesin kendaraan itu juga akan meningkatkan proses respirasi menuju pemasakan dan pembusukan. Kemudian tujuan dari penanganan ini adalah yang pertama penyimpanan. Kemudian untuk tujuan transportasi agar selama transportasi itu meminimalisir kerusakan-kerusakan fisik, kimia, biologi tadi. Kemudian untuk pemasaran ya agar kualitas mutunya tetap bagus dan harga jualnya tetap tinggi, maka perlu penanganan ini tadi. Jadi ada beberapa tujuan: penyimpanan, transportasi, dan pemasaran. Langkah utamanya tadi ya ada sorting ya, sizing atau mengklasifikasikan atau membagi-bagi berdasarkan ukuran ya, mengemas. Ada mungkin beberapa langkah tambahan ya seperti pencucian ya, dan lain sebagainya. Kemudian sifat dan karakteristik penyimpanan. Tiap jenis sayuran dan buah itu berbeda karakteristiknya, seperti yang sudah dipelajari pada minggu sebelumnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi varietas, ya tentu sama-sama beras, misalkan varietasnya berbeda, barangkali karakteristiknya juga akan berbeda. Iklim tempat tumbuh itu juga berpengaruh. Di cuaca yang dingin, di iklim tropis atau subtropis itu tentu akan berbeda. Sama-sama apel, tapi yang satunya di tropis, yang satunya di subtropis juga akan berbeda penanganannya. Kondisi tanah dan cara budidaya tanaman, kemudian derajat kematangannya. Jadi faktor yang mempengaruhi pada saat penyimpanan itu juga dipengaruhi oleh derajat kematangan, cara penanganan sebelum penyimpanan. Jadi kalau kematangannya kurang tepat, maka penyimpanannya juga selama penyimpanan juga mengalami pembusukan lebih cepat.
Cara penanganan yang kurang tepat juga selama penyimpanan juga akan mengalami pembusukan lebih cepat. Kemudian ada penyimpanan dingin. Nah, ini dapat mengurangi beberapa hal. Yang pertama, kegiatan respirasi dan metabolisme. Tentu reaksi akan lebih lambat, proses penuaan juga akan lebih lambat, kehilangan air juga akan dikurangi sehingga pelayuan pada jaringan tanaman juga akan menurun. Nah, kerusakan mikrobiologis juga akan berkurang karena mikroba akan terhambat pertumbuhannya apabila suhunya lebih rendah. Proses pertumbuhan yang tidak dikehendaki dari tanaman itu. Pengaturan pendinginan ini bisa pre-cooling ya, seperti setelah panen, segera setelah panen itu ada proses pre-cooling. Kemudian yang perlu diperhatikan juga suhu ruang pendinginan, karena setiap komoditas itu suhu pendinginannya berbeda. Ya, untuk menjaga dia lebih lama menuju ke pematangan atau lebih lama menuju ke pembusukan. Nah, ini suhu dijaga merata pada setiap bagian. Kemudian hindari fluktuasi suhu. Ya, misalkan naik, turunnya itu tidak boleh terlalu sering atau lebar. Ya. Kemudian penggunaan isolator ya untuk menghindari perubahan suhu yang drastis ya. Dilengkapi termostat untuk dapat memantau suhu yang sudah diatur untuk penyimpanan komoditas pertanian. Nah, ini yang juga harus diperhatikan selain suhu adalah kelembaban. Jadi kalau lingkungan itu RH-nya atau relative humidity-nya rendah, artinya yang ada di lingkungan itu kadar airnya rendah, maka komoditas akan mudah mengalami pelayuan. Artinya tempat yang kering ya, itu menyebabkan transpirasi lebih cepat ya, transfer komoditas ke udara itu lebih cepat. Nah, kalau RH terlalu tinggi, nah itu justru menstimulasi pembusukan karena kadar air yang tinggi akan kontak dengan komoditas dan itu membawa mikroba sehingga komoditas itu akan mudah mengalami pembusukan akibat mikroorganisme. RH mendekati 100%, ya ini tadi kondensasi air ya. Nah, ini akan memicu pertumbuhan kapang ya. Untuk RH sekian ini menghindar 85 sampai 90 ini cukup dapat menghindari pelayuan dan pelunakan jaringan. Nah, ini juga diatur jaraknya sehingga ketika kelembaban nisbi ini diatur, maka kehilangan berat selama penyimpanan juga akan menurun. Nah, kondisi yang harus diperhatikan di ruang penyimpanan yaitu sanitasi, suhu, kelembaban udara, dan komposisi udara. Untuk sanitasi jelas akan membantu dapat menghindar dari mikroba, ya, hama. Kemudian untuk suhu tentu akan menghambat laju respirasi, transpirasi, kelembaban ini tadi yaitu menghambat proses pembusukan dan pelayuan. Kalau berlebihan juga tidak bagus, menyebabkan pembusukan. Kemudian komposisi udara
ini juga harus diperhatikan. Ini akan dapat membantu dalam upaya menghambat laju respirasi. Kerusakan dingin ini juga sering terjadi pada beberapa komoditas. Misalkan mungkin Anda pernah melihat buah, ya, apel misalkan atau tomat itu setelah disimpan terlalu lama di dalam lemari es itu mengalami pencoklatan atau jaringannya itu melunak, ya, seperti busuk. Nah, itu mengalami kerusakan dingin atau chilling injury. Nah, ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingkat kematangan yang kurang tepat dan suhu penyimpanan yang bisa jadi terlalu dingin untuk komoditas tertentu. Nah, mekanismenya seperti apa? Yang pertama, respirasi pada komoditas itu abnormal. Kemudian perubahan lemak dan asam lemak pada dinding sel dan mempengaruhi permeabilitas membran sel, ya, sederet reaksi kimia, ya, sehingga aktivitas enzim itu tidak berjalan dengan semestinya, ada gangguan. Nah, menyebabkan penimbunan metabolit yang seharusnya tidak ada, yang menyebabkan racun. Nah, ini ada beberapa teknik, ya, penyimpanan atmosfer terkontrol, karena tadi tidak hanya suhu saja yang harus dipantau atau kelembaban nisbi yang harus dipantau, tapi juga komposisinya, ya. Nah, ini ada beberapa teknik yang contohnya ini, ya, ada modified atmosphere storage, ya, kemudian self control storage atau low pressure storage, ya. Nah, ini mengontrol atmosfer yang pada penyimpanan dengan cara mengatur kadar CO2 dan O2-nya. Nah, ini tentu sifat porsinya atau rasionya dipengaruhi oleh fisiologis masing-masing sayur atau buah. Ada yang toleransi pada oksigen rendah dan CO2 tinggi. Untuk komoditas yang lain bisa berbeda, sehingga harus mengetahui terlebih dahulu fisiologis dari masing-masing buah dan sayuran. Nah, ini untuk pengemasan sendiri, ini merupakan upaya dalam untuk unit penanganan yang efisien, jadi lebih mudah untuk disimpan, ya, kemudian melindungi dari kerusakan mekanis dan kehilangan air. Ya, kemudian untuk memungkinkan untuk memberikan kondisi atau modifikasi pada udara yang ada di dalam kemasan, kemudian menjaga kebersihan selama transportasi, ya. Selanjutnya, ya, efisiensi pengiriman. Yang terakhir adalah tentu menarik perhatian konsumen, karena kemasan itu juga memberikan daya atraktif bagi konsumen. Ini beberapa bahan yang bisa digunakan untuk pengemasan, dari mulai skala kecil hingga skala besar. Ada plastik polietilen, ya, selofan, polivinil klorida. Skala besar ini bisa menggunakan peti atau bambu, anyaman bambu.
Kemudian pemasaran, nah ini juga perlu diperhatikan. Maka pentingnya tadi grading ya. Apakah dia dijual di pasar tradisional atau non-tradisional atau untuk keperluan ekspor, ini tentu grade yang dikelompok-kelompokkan berbeda, tergantung dari pemasarannya di tradisional, non, atau ekspor.